Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Reza Dafa Muhammad Fajri dengan NIM G0025200 dari kelompok B7 dengan aslep pengampunya ada Mas Dafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 2.1 yang telah saya buat. Langsung aja kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu saat menjadi panitia lomba lari 17-an dapat melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena subbaka. Untuk soalnya, yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis, lalu jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum, dan yang C, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokal, dan juga pembesaran prostat. Lanjut, kita yang pertama membahas tentang struktur anatomi penis. Jadi penis sendiri merupakan suatu organ berbentuk tubular yang merupakan alat kopulasi pria dan juga berhomolog dengan glans klitoris pada wanita. Lalu terdiri dari pars fixa, bulbus dan cus penis, dan B, pars libera yang terdiri dari corpus spongiosum dan corpus cavernosum. Lalu kita masuk ke bagian-bagian parsnya. Yang pertama ada pars penis yang terdiri dari spongiosum dan juga corpus spongiosum dan juga corpora cavernosum yang bisa dilihat pada gambar anatominya, di mana ada corpus spongiosum pada bagian atas, lalu yang bawahnya ada corpus cavernosa. Lalu pada pars fixa ada bulbus penis dan juga ada crus penis dextra et sinistra yang terletak pada bagian ini bawah sini yang seperti bola ini, yang bulbus penis, lalu yang crus penis yang dextra dan sinistra di bagian sampingnya. Lalu selanjutnya ada pars libera, gitu ada pars spongiosum dan cavernosum, di mana pars corpus spongiosum sendiri itu terletak di bagian ventral corpus penis dilewati uretra pars spongiosa, lalu distal melebar pada glans penis. Lalu corpora cavernosanya terletak di bagian dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama. Terdapat dua corpus cavernosus, masing-masing diliputi tunika albuginea tebal. Lalu ruang-ruang cavernosa disebut cavernae atau sinusoid cavernosum, dan di tengahnya terdapat arteri profunda atau arteri cavernosus. Lalu untuk vaskularisasinya, arteri penis sendiri itu cabang dari arteri pudenda interna dan arteri pudenda externa. Lalu sistem venanya dia itu bermuara pada vena pudenda interna. Lanjut untuk struktur pada penis. Struktur pada skrotum, skrotum merupakan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan, yaitu fasiodartos dan masyadartos, musculus dartos. Lalu untuk fasias ada fascia spermatica externa, musculus cresmasterica, fascia spermatica interna, lalu tunica vaginalis, lamina parietalis, tunica vaginalis, lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan substantia testis. Lalu testis skrotum sendiri ini itu berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk proses spermatogenesis, di mana pada bagian mediana skrotum terdapat arape skroti. Lalu untuk struktur testis sendiri, yaitu merupakan struktur yang homolog dengan ovarium, terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Biasanya testis yang lebih rendah tuh ada di testis sebelah kanan karena funikulusnya lebih panjang. Untuk gambaran anatominya seperti ini. Ada head of epididymis, vas deferens, ada badan dari epididymis, lalu ada tubulus seminiferus dan lain-lain. Untuk perjalanan spermanya sendiri, itu spermatozoa itu dihasilkan oleh sel gamet pada tubulus contortus seminiferus, lalu lanjut ke tubulus rectus seminiferus, lalu lanjut ke rete testis, ductuli efferens, epididymis, ductus deferens, ampulla, ductus deferens, ductus ejaculatorius yang bersatu dengan saluran vesicula seminalis, lalu ostium ductus ejaculatorius lalu ada uretra pars prostatica, uretra pars membranacea, uretra pars spongiosa, lalu berakhir pada ostium uretra externum. Oke, yang terakhir ada perbedaan penyakit yang tadi. Yang pertama ada torsio testis, di mana itu terjadi karena puntiran pada korda spermatica, yang puntiran ini bisa menyebabkan rasa nyeri yang dikeluhkan pada skenario di atas. Lalu ada varikokel, di mana pelebaran vena pada plexus pampiniformis, di mana pelebaran ini yang menyebabkan adanya seperti kayak sekumpulan cacing pada
testis yang terdapat pada skenario di atas. Lalu ada pembesaran prostat. Bisa dilihat perbedaan dari normal dan juga saat terjadi pembesaran prostat, di mana disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat yang menekan uretra, sehingga untuk membuang BAK tuh akan sulit karena aliran urinnya lemah atau tersendat oleh kelenjar prostat yang membesar ini. Selanjutnya kita lanjut ke laporan kedua. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Yang pertama, jelaskan pembagian organ, sistem uropoietika, dan fungsi umum masing-masing organ. Lalu jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Yang pertama, untuk organ sistem uropoietika sendiri itu ada 4. Yang pertama ada ren, ureter, vesika seminalis, lalu uretra. Di mana ren atau ginjal sendiri itu fungsinya untuk filtrasi darah atau menyaring darah dari sisa zat metabolisme dan racun. Lalu fungsinya juga untuk memproduksi urin, di mana ren ini mengolah sisa penyaringan menjadi urin kan. Lalu hemostasis untuk mengatur keseimbangan air, garam, elektrolit, dan tubuh. Lalu untuk fungsi hormonal itu menghasilkan renin atau tekanan darah dan eritropoietin atau sel darah merah, serta mengaktifkan vitamin D. Untuk ureter sendiri itu fungsinya untuk menyalurkan sebagai penghubung antara ginjal dan juga vesika urinaria dan atau kandung kemih sendiri. Lalu untuk vesika urinaria untuk fungsi umumnya untuk penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan, dan juga sebagai sinyal mixi untuk mengirim sinyal ke otak saat kapasitas penuh atau memicu keinginan untuk berkemih atau buang air kecil. Lalu yang keempat ada uretra, fungsinya untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh, dan juga penyalurannya itu berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Untuk perjalanan urin sendiri, jadi urin pertama tuh berawal dari ginjal yang lalu akan mengalami filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi pada glomerulus ginjal. Lanjut, urin yang sudah melalui tahap-tahap sebelumnya yaitu reabsorpsi, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi akan masuk ke ureter untuk disalurkan ke vesika urinaria. Karena yang seperti kita tahu, ureter sendiri fungsinya untuk sebagai penghubung antara ren dan juga vesika urinaria. Lalu pada vesika urinaria, urin akan ditampung terlebih dahulu sampai nantinya akan dikeluarkan melalui ureter sebagai jalur keluarnya urin. Seperti itu. Selanjutnya untuk laporan yang ketiga, di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu memperhatikan tindakan episiotomi agar obekan perineum tidak meluas. Untuk soalnya, jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Yang B, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Kita mulai dari diafragma pelvis dilihat dari atas, di mana pada bagian-bagian diafragma pelvis yang dilihat dari atas itu ada urogenital hiatus, ada pubic symphysis, pubococcygeus, yaitu merupakan bagian dari levator ani. Lalu ada obturator kanal, obturator internus, iliococcygeus yang merupakan bagian dari levator ani. Lalu ada ischial spine, lalu sacrotuberous ligament, ligamen sacrospinaeus, dan juga ada anterior ligamen sacrococcygeal anterior. Lalu pada bagian bawahnya ada sacral canal dan juga ada os sacrum. Lalu di sebelah kiri ada piriformis, ada coccygeus, ligamen anococcygeus yang di bagian tengah ini yang berwarna abu-abu, dan juga ada tendinous arch yang merupakan bagian levator ani juga. Lalu diafragma pelvis dilihat dari bawah, ada musculus pubococcygeus, musculus obturator internus, ada musculus puborectalis, musculus piriformis, musculus iliococcygeus. Dan kita lanjut ke membrana perineum dan spasium perineum. Untuk membrana perineum sendiri itu ada symphysis pubica, ligamentum pubicum inferius, tuber ischiadicum, ramus ischiopubicum, foramen obturatum, perineal membran. Dan juga untuk yang spasium perineum profundum
Ada musculus obturator internus, musculus coccygeus, ligamen anococcygeum, ligamentum anococcygeum juga ini dua ya, dan juga musculus levator ani, serta ada spasium perineum profundum di bagian bawah ini, dan juga ada membrana perineum di bagian dorsalnya lagi. Lalu yang bagian ini ada radix penis. Lanjut ke regio urogenital pria. Jadi regio ini tuh ditembus oleh uretra. Urutan lapisan dari yang superficial ke lapisan profunda itu ada kulit, ada fascia perineum superficialis, ada spasium perineum superficialis, terdapat musculus transversus, dan juga ada perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Lalu lanjut ada fascia diafragma urogenital inferior yang merupakan membran perineum. Lalu ada spasium perineum profunda, terdapat musculus transversus, perineum profundus, musculus sphincter uretera externum, dan glandula bulboretralis cowperi. Dan juga ada fascia diafragma urogenitalis superior. Lalu regio urogenital pada wanita, yaitu regio urogenital pada wanita ini selain ditembus oleh uretra juga ditembus oleh vagina di bagian posterior uretra. Strukturnya sama dengan pada pria, namun sedikit ada modifikasi pada susunannya, yaitu urutannya dari lapisan yang paling superficial ke lapisan profunda adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada kulit, ada fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spasium perineum superficialis yang terdapat musculus transversus perineum, lalu superficialis, musculus ischiocavernosus, dan musculus bulbocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital inferior yaitu membrana perineum, ada spasium perineum profunda di mana terdapat musculus transversus perineus profundus, musculus sphincter uretera externum, musculus sphincter uretrovaginalis, dan musculus kompresor. Lalu ada fascia diafragma urogenital superior. Lanjut ke perbedaan pelvis pada pria dan wanita. Jadi pada wanita sendiri itu apertura pelvisnya itu berbentuk melingkar. Kalau pada pria, apertura pelvis superior itu berbentuk seperti jantung. Lalu pada pelvis pada pria itu penonjolan spina ischiadicus mengarah ke medial, lalu penonjolan promontorium yang lebih jelas. Lalu untuk perbedaan secara umumnya, pelvis pada wanita tuh akan sedikit lebih lebar karena akan digunakan untuk proses persalinan. Ini untuk bidang Hodge sendiri, bidang Hodge 1 yang ditarik dari setinggi aditus pelvis ini yang H1, lalu ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Yang ini H2 tapi sedikit terpotong. Lalu bidang Hodge 3 yang ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. H3 ini ya teman-teman. Lalu ada bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Lalu untuk episiotomi sendiri adalah ini akan tindakan untuk merobek, untuk mencegah rupturnya musculus sphincter ani yang ada pada vagina pada wanita. Episiotomi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada episiotomi median dan mediolateral, di mana episiotomi median itu sayatan dimulai pada garis tengah, yang ini midline. Lalu pada yang mediolateral itu akan dilakukan sayatan yang sebesar 45 derajat dari midline. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.